Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rama Putra. Kali ini kita akan membahas tema yang akan menentukan nasib masyarakat ke depannya, terutama di kelas pekerja. Soal apa? Omnibus Law. Kata lain dari Omnibus Law adalah Undang-Undang Sapu Jagat. Dia ingin menyapu setiap undang-undang yang bertentangan yang akhirnya menghalangkan pertumbuhan ekonomi. Dan Omnibus Law juga pertama kali dinarasikan oleh Presiden Jokowi pada saat pidatonya, pelantikan menteri. Juga tidak sedikit, Omnibus Law banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat, terutama kelas pekerja. Di bulan Februari terjadi rancangan itu dibuat oleh DPR dan didemonstrasi oleh buruh. Katanya Omnibus Law pembuatannya terlalu terburu-buru, tidak harusnya sekarang. Itu Februari kan awal-awalnya COVID ya, harusnya fokus dulu ke COVID dan pembuatannya tidak transparan. Lalu setelah itu rancangan ini ditunda dan dibentuklah tim teknis. Tapi tim teknis ini di bawah Kementerian Tenaga Kerja melalui inisiasi Menko Perekonomian. Nah, itu membuat buruh chaos dengan terutama kelompok pengusaha dari APindo, Aliansi Pengusaha Indonesia. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya saya lihat, chaos itu terjadi atau serikat buruh sebagian keluar dari tim teknis itu karena tim teknis itu dipersempit ruang lingkupnya. Yang pertama, tim teknis ini bukan di bawah presiden, karena harusnya kan tim teknis yang merumuskan atau memberikan konsep tentang rancangan undang-undang Omnibus Law ini harusnya di bawah presiden, bukan di bawah menteri tadi saya bilang apa? Menteri Tenaga Kerja, apalagi di bawah eselon 2-nya. Nah, yang kedua adalah selain dia di bawah menteri, tim teknis ini bukanlah tim yang merumuskan atau memberikan rekomendasi kepada DPR gitu ya. Tapi tim teknis ini hanya memberikan saran dan masukan. Jadi tim ini tidak punya fungsi yang signifikan ketika dibentuk, bahkan terkesan formalitas. Oleh karena itu terjadi benturan dalam tanda kutip sehingga banyak buruh yang keluar dari tim teknis, dan bulan ini Omnibus Law naik lagi dan banyak penolakan dari kelas pekerja. Nah, saya pribadi pun sebenarnya tidak terlalu melihat ada perbedaan secara signifikan antara draft di bulan Februari dengan draft di bulan Juli. Nah, teman-teman bisa lihat aja, bisa download gitu ya. Nah, terus habis itu kalau kita bicara soal substansi di dalam Omnibus Law ini sendiri, ada beberapa kejanggalan yang terjadi yang menjadi konsentrasi penolakan para pekerja. Yang pertama adalah soal tidak adanya jaminan sosial. Jadi kita bekerja tetapi tidak ada biaya jaminan sosial. Yang kedua, tidak adanya biaya jaminan pensiun. Nah, yang ketiga itu perusahaan selalu menggunakan outsourcing, karena outsourcing malah diperkuat bukannya ditiadakan. Apalagi saya dulu pernah bekerja sebagai outsourcing dan itu sungguh miris gitu teman-teman. Bagaimana kita bekerja di perusahaan besar, perusahaan TBK, tetapi kita ternyata digaji oleh perusahaan outsourcing yang itu tidak memberikan jaminan apa-apa, kita hanya tahu gaji pokok. Nah, yang keempat itu kontrak karyawan sudah tidak lagi maksimal 3 tahun, tapi kontrak karyawan bisa berlaku seumur hidup. Jadi bayangkan ketika kita bekerja, biasanya di kontrak itu kan setiap tahun. Nah, setiap tahun itu selalu dievaluasi kontrak setahun, sehingga tidak ada kepastian dalam kita bekerja. Nah, terus selanjutnya yang kelima adalah soal jam kerja. Kalau dahulu jam kerja itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kita dalam sehari itu 7 jam kerja. Nah, seminggu itu 6 hari kerja dan 1 hari libur. Atau yang kedua, kita dalam sehari 8 jam kerja. Dalam seminggu 5 hari kerja dan 2 hari libur. Sekarang tidak spesifik itu. Sekarang itu lebih umum secara
maksudnya bukan secara, seminggu itu 40 jam kerja. Nah, selanjutnya yang keenam adalah tidak adanya sanksi pidana untuk pengusaha, itu dihapuskan. Jadi bisa saja nanti pemotongan kontrak secara sepihak itu pasti bisa dan tidak ada sanksinya. Bahkan ketika di PHK, pembayaran tetek bengek seperti kompensasi dan lain-lain untuk pekerja itu ketika tidak dibayar, ya tidak ada jeratan hukumnya gitu kan. Ini sama sekali mengangkangi para pekerja dan buruh. Nah, yang terakhir soal upah atau gaji pokok. Dulu kita mendengarnya gaji pokok ya, sekarang adalah upah per jam. Sudah tidak ada lagi gaji pokok karena upah minimum kota maksud saya itu dihapuskan. Yang ada adalah upah minimum provinsi. Jadi kalau soal gaji pokok kan kita biasanya begini melihat ya, kita lihat dulu upah minimum provinsinya, misalnya provinsi DKI Jakarta, baru kita lihat upah minimum kotanya, misalnya kota Jakarta Timur. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau di Jakarta tidak terlalu terasa memang ya, UMK dan UMP-nya hampir sama, beda dengan di Jawa Barat. Misalnya UMK Jawa Barat 1,8 tapi UMP Jawa Barat 1,8 dan UMK Bekasi 4,5 ya kan, lebih besar UMK-nya. Dan UMK itu memang spesifikasi melihat kebutuhan di daerah tersebut. Dan saya akan menerangkan soal bagaimana nanti sistem upah kita ke depannya. Contoh kita hidup di Jakarta. Upah minimum provinsi, karena UMK sudah tidak ada ya, yang ada adalah UMP. UMP itu misalnya 4.200.000. Nah, di DKI Jakarta 4.200.000 dibagi 30, berarti itu ketemu angka 140 dan 140.000. 140.000 itu adalah gaji per hari. Nah, untuk mendapatkan jamnya, jadi satu hari kerja misalnya 8 jam. Nah, jadi 140.000 itu dibagi 8 jam. 140.000 dibagi 8 jam itu sama dengan 17.500. Nah, gaji kalian per jamnya itu 17.500. Anggaplah karena sekarang sedang masa Covid, kalian bekerja dalam sehari hanya 4 jam. 17.500 dikali 4 jam itu sekitar mendapat 70.000. Nah, 17.500 dikali 4 jam itu 70.000. Dan 70.000 kalian dapatkan sehari. Anggaplah sebulan kalian bekerja 20 hari, berarti 70.000 dikali 20 hari, yaitu ketemu angka 1.400.000. Maka gaji kalian 1.400.000. Apakah sesuai dengan kebutuhan hidup layak kalian? Apakah sesuai dengan kebutuhan pokok yang semakin naik, harga tidak menentu? Saya pikir ini jauh tidak sesuai, apalagi untuk hidup di ibu kota. Nah, oleh karena itu sangat disesalkan sekali Omnibus Law itu terlalu mengakomodir kepentingan pengusaha dan investasi, bukan kepentingan pekerja dan buruh. Saya di sini sangat jengkel mungkin ya, soal beberapa poin yang menjadi tuntutan buruh dan pekerja itu dominan ada di konten Omnibus Law tersendiri, dan itu ternyata tidak menguntungkan para pekerja dan kaum buruh gitu kan. Sudah deh pembuat Omnibus Law gitu ya, terutama DPR yang menginisiasi, kalian jangan membuat rancangan undang-undang yang memang tidak solutif gitu kan. Ya sekarang gini aja, di tahun 2017 hasil survei lembaga Poltreking Indonesia membuat sampling tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPR saja itu hanya mencapai 36% gitu kan. Jadi buat buat peraturan, maksud saya buat undang-undang atau gitu ya, yang kira-kira memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kritik saya buat DPR. Nah, kembali di Omnibus Law. Kenapa saya bilang Omnibus Law itu banyak menguntungkan pengusaha dan bahkan lebih kolonial dibandingkan zaman kolonial kalau saya lihat. Jadi sekarang begini, HGU menurut Omnibus Law itu bisa diperpanjang sampai dengan 90 tahun.
Sedangkan di zaman kolonial saja HGU itu diperpanjang 75 tahun. Berarti Omnibus Law sah dong ketika saya bilang produk neokolonialisasi. Untuk kepentingan siapa? Ya, saya juga tidak tahu, karena seolah-olah ini seperti desakan atau beberapa pengusaha yang berbackground penguasa. Ya, itu semua sekali lagi adalah asumsi. Tapi konten-konten Omnibus Law ini membuat kita cengang dan membuat kita prihatin. Bukan kita saja yang dicederai, tapi ketika ini menjadi undang-undang, ini akan membuat anak cucu kita bekerja dengan atau tanpa kepastian. Karena kalau tidak menjadi karyawan kontrak seumur hidup, kalau tidak menjadi karyawan outsourcing, dan gajinya yang per jam tadi yang saya bilang. Nah, apalagi memang kalau misalnya kita lihat di zaman COVID seperti ini ya, masa pandemik maksudnya, kalau misalnya negara Indonesia mau berkaca, harusnya bukan penguatan terhadap pengusaha ataupun memudahkan regulasi investasi. Bagi saya, kita punya sejarah gitu ya. Bagaimana yang ditopang adalah variabel yang lain, bukan itu dulu gitu loh. Contoh di tahun 98-99 yang ditopang adalah UMKM kelas menengah ke bawah gitu ya, yang jumlahnya lebih besar. Dan itu juga relevan kok kalau misalnya kata Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir ketika diskusi virtual hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Dia bilang bahwasannya support UMKM itu mencapai 64,19 juta yang kontribusinya sebesar 61% untuk GDP atau PDB. Nah, kenapa nggak disupport dari situ? Gojlok UMKM, ajarkan dan perkuat dia untuk digitalisasi, dan juga perkuat daya beli pekerja PNS atau pekerja swasta atau serikat pekerja seperti buruh. Harusnya gitu ya, bukan malah melanggengkan atau memudahkan investasi masuk, memperbanyak tenaga kerja asing, dan mensejajarkan antara mutu produk impor dengan dalam negeri, sehingga nanti para petani akan kewalahan. Nah, tapi kembali lagi, kita harus kawal Omnibus Law, karena kalau kita kecolongan, ini akan menyengsarakan kita. Kalau menurut beberapa serikat buruh berbicara, ini nafas yang panjang, bisa sampai 4-5 tahun kita kawal supaya undang-undang ini dibatalkan, bukan lagi direvisi. Ya, itu saya pikir bentuk antipati terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law gitu ya, yang menjadi prolegnas tetapi tidak ada perubahan yang substantif yang bisa mengakomodir kepentingan UMKM, petani, dan pekerja. Jadi wajar saja kalau kita menolak. Tetap kawal tentang ini, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Terima kasih banyak, sampai sini dulu.